warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu Nurani, mahasiswi PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk materi limit fungsi aljabar di unit kerja saya SMK Muhammadiyah 6 Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini di pagi yang insya Allah mendung ini, walaupun mendung, semoga semangat kita kali itu mendung juga ya. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berangkat semua? Berangkat. Ayo cek dulu ya, karena harus diabsen dulu. Amalia Rahma, Ananda Atabul Karimah, Anis Aisyah, Atia, Nurahma, berangkat semuanya ya. Oke, baru mau tanya dulu. Hari ini kelasnya sudah dibikin atau belum? Sudah. Tempat duduknya sudah nyaman atau belum? Sudah. Bukunya sudah dipersiapkan atau belum? Ayo, kalau yang belum dipersiapkan, silakan dipersiapkan dulu. Sudah? Sudah siap? Sudah dipersiapkan semuanya? Oke, sebelumnya, apakah yang di depan tulisannya sudah jelas? Sudah. Sudah siap ya? Ya. Oke. Hari ini, kita akan belajar tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar. Kemarin kita sudah belajar sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya, yaitu menentukan konsep limit fungsi aljabar dan sifat-sifatnya. Sebelumnya, untuk motivasi belajar kita hari ini, ada yang bisa membantu? It always seems impossible until it's done. Ada yang tahu artinya? Tidak. Kadang sesuatu itu terlihat mustahil, tapi sampai itu tuh selesai. Misalkan kayak kita belajar, aku tuh mustahil loh dapat matematika nilainya bagus. Ya kan, kadang kita berpikir seperti itu kan. Sampai akhirnya ketika kita tiba-tiba kita tuh dapat nilai yang bagus. Kadang sesuatu yang kita anggap mustahil dengan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba yang kita anggap mustahil itu sudah terjadi sama kita. Kayak misalkan contohnya Bayu deh. Bayu dulu sempat pesimis untuk kuliah. Pesimis nih, kayaknya kuliah dengan kondisi yang ada, kayaknya kuliah tuh nggak mungkin. Tapi ternyata lulus. Ternyata kuliah sudah selesai, sudah lulus sampai sekarang. Makanya nggak ada yang mustahil. Oke. Untuk mengingat kembali pertemuan yang sebelumnya, apakah kalian masih ingat sifat-sifat limit fungsi aljabar? Masih. Masih. Coba di sini Bayu punya 3 soal. Ini terkait dengan sifat limit fungsi aljabar. Ada yang bisa mau maju ke depan? Bayu minta tolong untuk maju ke depan. Ada 3 soal. Kemarin kita kelompoknya 3 limit, kelompok fungsi dan kelompok aljabar. 3 soal ini adalah 3 soal yang Bayu kasihkan kemarin. Mungkin dari perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan. Ditulis dulu soalnya nggak apa-apa. Terima kasih, coba kita cek lagi ya. Untuk soal yang pertama, untuk limit fungsinya x untuk setiap x mendekati c. Kalau ada soal yang seperti ini,
LKPD yang diberikan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama adalah menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode substitusi dengan benar. Yang kedua, menganalisis masalah yang berkaitan dengan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode substitusi dengan tepat. Nah, sekarang yang ketiga nih, Bu Ayu mau minta tolong salah satu anak untuk membacakan. Siapa? Silakan. Ya, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar menggunakan metode substitusi dengan tepat. Terima kasih. Kita akan mencari nilai limit fungsi aljabar menggunakan metode apa? Substitusi. Substitusi, benar sekali. Untuk model, metode, dan pendekatannya yang hari ini akan kita gunakan adalah model problem based learning, terus ada juga diskusi, tanya jawab, sama penugasan. Nanti karena kita akan mengerjakan LKPD, maka kita akan melakukan diskusi, tanya jawab, sama penugasan, dan yang terakhir pendekatannya saya ini. Untuk nilai karakter yang dikembangkan ada 3, religius, disiplin, sama kerjasama. Nanti semua kegiatan ini akan Bu Ayu nilai. Jadi nilai yang Bu Ayu ambil tidak hanya terkait kemampuan kalian dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga kemampuan kalian dalam kerjasama serta disiplinnya juga. Religiusnya tak berarti tadi yang kita berdoa bersama. Selanjutnya kontrak belajar masih sama ya, kontrak belajarnya ya. Iya. Tidak boleh menggunakan handphone kecuali untuk pembelajaran dan diizinkan. Sekarang coba buka Google Classroom, dibuka HP-nya, dibuka Google Classroom-nya. Kita buka bahan ajar. Mengapa kita perlu belajar dengan kompetensi yang ini? Kenapa kita perlu belajar limit fungsi aljabar? Kemarin pertemuan pertama bidang kesehatan untuk apa? Menentukan dosis obat. Kalau bidang industri, lampu dan pintu otomatis. Sekarang, kalau misalkan yang ini gambar apa? Pabrik. Biasanya para produsen, para pembesar pabrik itu menggunakan konsep limit fungsi aljabar untuk memperkirakan besarnya laba atau kerugian. Kalian tahu laba kan? Apa itu laba? Keuntungan. Biasanya mereka untuk menentukan keuntungan sama kerugian itu bisa menggunakan pendekatan limit fungsi aljabar. Jadi bisa tahu ketika produksinya sekian, maka keuntungannya akan diperoleh berapa persen. Itu biasanya mereka menggunakan pendekatan limit fungsi aljabar. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Ada 3 kegiatan, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Nanti didiskusi dan presentasinya kita di kegiatan inti. Oke. Jika kamu diminta untuk merancang batas penggunaan mesin menggunakan limit dengan menggunakan konsep limit, kira-kira kamu sudah bisa belum menyelesaikan masalah tersebut? Sudah bisa belum? Yang belum jom, yang sudah jom. Kalau sudah berarti hari ini kita nggak usah belajar karena sudah paham. Sudah bisa atau belum? Belum. Apakah kita bisa mensubstitusikan nilai pendekatan X ke dalam fungsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Bisa nggak kayaknya? Bisa. Nanti kita coba ya. Oke, karena kita akan mengerjakan LKPD dan harus dilakukan secara berkelompok, maka hari ini Bu Ayu acak dulu kelompoknya, berbeda dengan kelompok sebelumnya. Ada 3 kelompok, nama kelompoknya masih sama, kelompok limit, kelompok fungsi, dan kelompok aljabar. Untuk kelompok limit, anggotanya adalah Ananda Akhlakul Karimah, Fitri Amalia, Hilda Azalina, sama Nurahma Aprilia. Untuk kelompok fungsi, Atia Maulana, Karel Nur Ababil, Nadine Nur Fadilah, Nur Faridah. Dan kelompok yang terakhir, kelompok aljabar, Anis Aisyah, Farah Safitri, sama Amalia Rahma. Sekarang silakan berkelompok dulu, membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok limit mas sebelah mana? Kelompok limit
aljabar gitu ya. Apakah sudah duduk berkelompok? Sudah. Ada dua permasalahan yang harus kalian selesaikan. Untuk permasalahan pertama, semua kelompok sama, yaitu mengamati gambarnya. Nanti buka ya. Ini pertanyaan utamanya adalah berapakah jarak huruf dari kanan pada saat tinggal dalam sakat. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, permasalahan yang kedua, setiap kelompok berbeda. Nanti kita intinya Anda bisa sharing karena nama kakak soalnya berbeda. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Lalu bagi dulu ya. Kelompok ini, kelompok ini, dan kelompok lain. Silakan buka bukunya dan kondisikan dulu. Oke, setelah sudah dapat, sudah dikondisikan? Ya. Sekarang satu lagi tugasnya. Nanti tugas LKPD-nya diupload oleh masing-masing anak untuk tugas individual di Google Classroom. Silakan didiskusikan dulu sambil baik menilai karakter kalian. Nama kelompoknya jangan lupa. Ingat ya, bukan lim tapi ini. Dari 4, 8. Tapi kamu punya ini, kamu punya dosa nih, kamu 4. Habis itu kamu melakukan sesuatu terus pahalanya. Pahalanya 8 nih. Kamu masih punya dosa? Apa? Saya punya apa pahala? Kayak gini. Kamu punya dosa apa? Banyak ya. Terus kamu melakukan suatu kebijakan pahalanya 8. Oke. Ketika dijumlahkan, yang sisa itu dosanya apa pahalanya? Dosa atau pahala? 8. Dosanya apa? Sayang, baca dong soalnya. Sebutkan 3 sifat limit fungsi yang limit yang kamu ketahui. Ini apa? Sifat loh. Ini kan cara menyelesaikan. Beda dong. Tapi yang di depan bisa. Oke. Gimana? Yang kayak di depan itu atas limit. Oh, Limit X mendekati. Oh, itu. Nanti ini pendekatannya berapa? Fungsinya mana? Fungsinya ini. Fungsinya ada negatifnya nggak di sini? Dan ini ada negatifnya ya. Nanti notasinya gimana? Limit X mendekati berapa? X mendekati 2. Bukan sama dengan fungsinya dulu, Ra. Fungsinya apa? Tulis dulu. Dan X kuadrat plus masukin ininya dulu dimasukin ke sini. X yang ini dimasukin ke sini dulu. Tapi sini min X
Ini. Hmm. Limit X Berarti ini 4. X-nya taruh sini. Terus limit yang belum masuk yang mana nih? 3. Ya. Terus masukkan ke sini. Nah, kalau sudah dimasukkan ke sini, maka nilai karena limitnya hilang, maka X-nya harus sudah dikali angka 2 gitu. 4 kali berapa? 4 harus X. X-nya harus diganti dengan, kalau masih ada X-nya maka masih ada limitnya. Ini kan depan sudah tidak ada limitnya, berarti X-nya sudah diganti angka 2 bawahnya kali 3, terus belakangnya sama dengan ini dulu, ini 4, ini 2 kuadrat negatif nih, berarti 4 ini Ditambah 3. iya. Min 4. Iya. Negatif 4 ditambah 8 ditambah 3. Oke, sama dengan Nah, ini langsung. oh iya, poin taknya apa ya? Kalau nggak rugi nggak untung berarti ini coba poin belum tahu. Ini 3. Masih ada limitnya nggak bawahnya? Masih, berarti pakai dong. Nggak, masih pakainya ini dong. Masih dong. Nah ini ada limitnya enggak? Ada. Berarti langsung ganti pakai A. Oke, udah mulai kita tolong dikondisikan dulu tempat duduknya. Kita mulai presentasi. Siap? Berarti siapapun kelompoknya siap, minta tolong HP-nya diamankan dulu. Kelompok limit siap untuk maju? Siap. Fungsi? Siap. Aljabar? Siap. Oke, aljabar beda suaranya. Kayaknya yang kenal aljabar dulu deh. Lebih mending deh. Limit gue. Limit. Oke, kelompok limit silakan semua anggotanya untuk maju ke depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bersama sebagai moderator. Bersama saya ada Hilda Zalina sebagai presentator. Di samping kanan ada Anda. Di sini kami akan mempresentasikan berdasarkan didik materi menentukan nilai aljabar yang akan dipresentasikan oleh diketahui Turun sayang. fungsi lintasan tergabung fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Jarak kedua ekor dari sangkar 2 meter. Notasi limit x mendekati 2 negatif x kuadrat ditambah x ditambah 4x ditambah 3. Ya. Ditanya tinggi burung pada saat tiba dalam sangkar. Limit x mendekati 2 negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan limit x mendekati 2 kuadrat ditambah limit x mendekati 2 4 kali 2 ditambah limit x mendekati 2 3 sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 8 tambah 3 sama dengan 7. Limit x mendekati 2 x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 7. Jadi tinggi burung adalah 7 meter. Fungsi pertumbuhan penduduk di kota limit. Fungsi P dalam kurung T sama dengan akar setengah T kuadrat dikurangi 3T ditambah 5%. Notasi limit setengah limit x mendekati 5
mendekati tahun kelima. Limit X mendekati 5, PT sama dengan limit X mendekati 5 setengah T kuadrat dikurangi 3 kuadrat 3 T ditambah 5% sama dengan setengah limit X mendekati 5 X kuadrat dikurangi limit X mendekati 5 3 kali X ditambah limit X mendekati 5% sama dengan akar setengah dikali 5 kuadrat dikurangi 3 kali 5 ditambah 5% sama dengan akar setengah kali 25 dikurangi 15 ditambah 5% sama dengan akar 12,5 dikurangi 15 ditambah 15% sama dengan akar 2,5. Akar dari 2,5 adalah 1,58%. Jadi pertumbuhan menurut kata limit saat mendekati tahun kelima adalah 1,58%. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk permasalahan 1 apakah hasilnya sama? Sama. Oke, berarti tidak perlu kita bahas ya. Kelompok selanjutnya yang maju tinggal 2 kelompok, kelompok bumi, kelompok fungsi dan kelompok aljabar. Bismillah dulu ya. Tinggal merah dan kelompok biru. Siapa nih? Ya, silakan. Kelompok fungsi untuk maju ke depan. Kedua, sebuah perusahaan cat menggunakan pendekatan limit fungsi aljabar untuk menentukan laba atau rugi yang akan diperoleh dengan menggunakan fungsi P S sama dengan S kuadrat dikurangi 4 dibagi X dijumlah 2 dengan S adalah jumlah barang yang terjual dalam tahun. Sayangnya karena adanya pandemi jumlah cat yang terjual hanya 2 ton saja. Selidikilah dengan menggunakan pendekatan limit fungsi aljabar apakah perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau justru malah rugi. Penyelesaiannya adalah diketahui fungsi pendapatan pabrik cat P S sama dengan S kuadrat min 4 dibagi S ditambah 2. Notasi limitnya limit X mendekati 2 S kuadrat min 4 dibagi S plus 2. Ditanya, apakah perusahaan mengalami untung atau rugi jika terdapat 2 ton cat yang terjual? Limit fungsi PS X mendekati 2 sama dengan limit X mendekati 2 S kuadrat negatif min 4 dibagi S plus 2. Jadi limit X mendekati 2 S kuadrat min limit X mendekati 2 4 dibagi limit X mendekati 2S ditambah limit X mendekati 2 2. Jadi 2 kuadrat dimasukkan angkanya 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 ditambah 2 sama dengan 0,4. 0 per 0,4. 0,4. Jadi perusahaan tersebut mengalami tidak untung atau tidak rugi atau biasa disebut BEP break even point. Notasi aljabarnya 0 per A. Penelitian tentang bakteri X menunjukkan bahwa bakteri tersebut dapat berkembang biak dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan karena kemampuan bertahan hidup yang tinggi serta cara berkembang biak yang mudah. Seorang peneliti membuat fungsi laju pertumbuhan dari bakteri tersebut yakni Pt sama dengan T kuadrat kurangi 2T per T kurangi 3 dengan T adalah lama waktu dalam jam. Berapa jumlah bakteri saat dalam 3 jam? Diketahui fungsi laju pertumbuhan bakteri X sama dengan FT PT. PT sama dengan T kuadrat kurangi 2T per T kurangi 3. Notasi limit X mendekati 3 PT sama dengan T kuadrat kurangi 2T per T kurangi 3. Ditanya berapa jumlah bakteri saat mendekati jam ketiga. Limit X mendekati 3 PT sama dengan limit X mendekati 3 T
kuadrat kurangi 2T per T kurangi 3 sama dengan limit X mendekati 3 T kuadrat kurangi limit X mendekati 3 2T per limit X mendekati 3 T kurangi limit X mendekati 3 3 sama dengan 3 kuadrat kurangi 2 kali 3 per 3 kurangi 3 sama dengan 9 kurangi 6 per 3 kurangi 3 hasilnya 3 per 0 sama dengan tak terhingga. Jadi banyaknya bakteri mendekati jam ketiga adalah tak terhingga. Untuk rotasi aljabar adalah A per 0. Dari permasalahan 1 dari kelompok ini, nanti silakan karena kalau tadi permasalahan 1 keduanya itu beda-beda, nanti dicek di Google Classroom ya, yang biar belajarnya bisa saling seputar. Bagaimana kegiatan presensi kita hari ini? Untuk pertanyaannya, kami kasih pertanyaan tematik. Apakah ada catatan untuk kegiatan diskusi hari ini? Ada catatan nggak? Kita diskusi hari ini mungkin kurangnya apa gitu, ada nggak? Apa sudah cukup bagus menurut kalian? Kurang pede. Kurang pede. Oh, diskusinya kurang pede. Diskusi nanti lah. Oh, diskusi saya. Masih diskusi. Diskusinya apakah sudah menyenangkan? Semua sudah ikut meluangkan pikirannya, Sudah? Ya. Apakah semua ikut berkontribusi menyumbangkan tadi dalam menyelesaikan soal permasalahan? Semua ikut bergabung? Apa yang kerjain cuma satu orang? Mengerjainnya bareng-bareng. Lalu, apakah ada catatan untuk presentasi hari ini? Presentasi nih kalau bersama. Tadi presentasinya gimana? Kurang pede. Kurang pede, apalagi? Kurang lancar ngomongnya. Kurang lancar ngomongnya, apalagi? Nah, Bayu cukup apresiasi karena semuanya sudah berani masuk ke depan, sudah berani dan minder-minder lagi kayak awal dulu kita pertemuan. Kalau dulu kan harus duduk dulu, baru siapapun baru yang duduk baru ada suaranya. Sekarang sudah mulai. Terus yang terakhir, tahukah kamu bahwa guru sudah melakukan penilaian? Tahu nggak? Tadi Bayu itu keliling tapi sambil menilai. Jadi menilai kalian ketika diskusi, ketika presentasi, semuanya sudah Bayu nilai. Jadi nilai yang Bayu ambil tidak hanya nanti nilai tulisnya saja, tapi ada nilai ketika kalian diskusi sama presentasi. Untuk latihan soalnya, kalian bisa buka di bahan ajar. Ada 3 contoh soal ini. Soal yang pertama yaitu tentukan hasil limit dari limit untuk fungsi 5x kuadrat untuk x mendekati 1. X pangkat 3 ya. Kalau soalnya seperti ini caranya bagaimana? Limit X mendekati 1. x mendekati 1 limit x mendekati 1 5x pangkat 3. Itu pangkat 3 ya sekarang. Cara mengerjakannya bagaimana? Kalau dari AKPD yang tadi 5 kali 1 pangkat 3. Tinggal di X-nya diganti dengan apa? 1. Berapa ini? 5. 1 pangkat 3 berapa? 1. 5 kali 1 berapa? 5. Nanti kalau nanti ketemu soal limit, silakan disubstitusikan dulu. Tinggal diganti nilai X-nya dengan nilai pendekatannya ya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa? Ada yang mau? Ada yang mau? Iya. Terdapat 3 cara untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar, yaitu cara substitusi, kedua pengkotoran, ketiga perkalian skala. Oke, ketika perkalian skala. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar. Yang pertama substitusi, yang kedua substitusi, yang kedua Pemfaktoran sama perkalian skala. pemfaktoran, dan yang terakhir perkalian skala. Hal yang pertama yang harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah limit fungsi aljabar
menjadi A. Apalagi yang kalian temukan? 0/A. 0/A. Apalagi? A per 0. A per 0. Masih ada? A per A. Selain jangan yang sama. A per B. A. Ada 4. Nanti kalau bentuknya ini maka kita hasil. Sudah paham apa belum? Kita latihan soal dulu. Baru kasih waktu 10 menit untuk latihan soal. Minta tolong alat tulisnya disiapkan. Masuk jawabannya aja. Minta tolong. Ada 2 soal. Yang pertama langsung tadi ada 2 kita juga agak berat. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Aku boleh kalkulator? Boleh. Kalau nomor 2 silakan gunakan kalkulator. Ayo kerjakan sendiri. Sudah belum? Waktunya masih ada, kerjakan dulu. 3 menit lagi. Pertama, benar semua. Yuda benar semua. Nurahma benar semua. Ananda kawan Karima benar semua. Farel benar semua. Anis benar 1. Amalia benar 1. Kalau soal yang panjang ini bingung ya? Kalau soal yang panjang begini bingung. Cari efek sama ininya, pendekatannya. Iya. Nanti kapan kita latihan. Masih semangat? Masih. HP-nya masih semangat? HP-nya minta tolong kenalan dulu. Terakhir refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Kamu kok kurang semangat? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah ada saran yang mau untuk pertemuan selanjutnya? Tidak. Minggu depan kita diskusi lagi aja ya. Ya. Siapakah kelompok terbaik? Semuanya. Kita semuanya tepuk tangan atas ini. Terima kasih. Suara cinta. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk tugasnya nanti baru share di Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemfaktoran dan perkalian sekawan. Jadi jangan lupa dipelajari dulu, tugasnya dikerjakan juga. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini.